ekor ya, rekam jejak yang tadi sudah disampaikan. Nah sekarang ini kesempatan berdialog ya, dialog, dan ada yang usul supaya dialog ini waktunya cukup lah. Nah nanti akan dibagi dua sesi. Sesi pertama itu sekarang setengah 12 sampai jam 12 ya. Supaya tertib, semua kan di sini hadir utusan-utusan dari kelompok, ada kelompok ulama, ada kelompok katakanlah sesepuh ya, Pak Ono, Kang Mehmet, Kang Didi, ada juga kelompok milenial, kelompok mak-mak ya, dan pengusaha. Nanti supaya tertib dan efektif, efisien efektif, kami akan atur siapa yang duluan bicara. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, khususon kepada yang terhormat, yang kami muliakan pemimpin masa lalu dan calon pemimpin masa datang. Semoga bintang 5 nanti tersemat di pundak Bapak menjadi Panglima tertinggi TNI Republik Indonesia. Nah, tadi sudah menyinggung TNI dengan bintang 5, maka saya ingin menyampaikan sesuatu pendapat dan bagaimana petunjuk Bapak mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional ya untuk pertahanan negara. Ini menyinggung bintang 5 tadi, Pak. Karena Bapak mudah-mudahan tersampaikan itu bintang 5. Kalau undang-undang yang lama, Pak, di dalam undang-undang TNI itu sumber daya nasional itu ya yang di dalamnya mengandung sumber daya manusia, SDM, sumber daya buatan, sumber daya nasional, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional, itu masing-masing diatur oleh undang-undang. Tapi dengan ada Undang-Undang Nomor 23 ini, ya, sumber daya nasional tadi SDM-nya, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarana nasional, akhirnya diturunkan hanya pakai keputusan presiden atau keputusan pemerintah. Nah sekarang saya nyinggung kepada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang pelaksanaan daripada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tersebut tentang sumber daya manusia. Kepres tersebut ya kalau dulu harus diundangkan tentang cadangan ya untuk TNI. Kalau dulu harus diatur dengan undang-undang, kok sekarang diturunkan menjadi keputusan presiden, keputusan pemerintah. Dengan kepengurusan pemerintah ini sekarang disampaikan sudah diundangkan akan segera membuat cadangan nasional tenaga manusia menjadi kekuatan cadangan TNI yang sangat riskan menurut pendapat saya, karena orang yang punya KTP, KTP sekarang, termasuk Cina pendatang yang hampir Bapak tiap hari lihat, mungkin Bapak pertama sama-sama satu pesawat terbang ya dengan mereka yang sudah masuk ke seluruh Republik Indonesia sampai ke desa-desa, malah mungkin di Purwakarta banyak pos-posnya yang tidak dikontrol oleh aparat-aparat negara. Nah kalau mereka sudah punya KTP, lalu mereka masuk menjadi ya tentara cadangan nasional, maka ini sama dengan tahun 65 dulu ya, ingin menjadikan ya rakyat terutama dari buruh dan tani untuk angkatan kelima. Sedangkan mereka-mereka yang datang dari negara Cina ini tidak pernah dikontrol apakah mereka ini bawa senjata atau dan lain sebagainya. Salah satu contoh yang sangat membahayakan menurut pendapat saya, pernah terjadi adanya kehilangan besi-besi beton ya untuk pembuatan jembatan-jembatan kereta api tersebut dengan semen dan lain sebagainya. Padahal ngangkat besi 1 meter saja yang sebesar tangan mungkin manusia ini sudah susah. Sedangkan mereka membuat terowongan begitu cepat. Apakah sudah terpikirkan bahwa mereka-mereka yang ada di pos-pos tertentu itu, Cina-Cina tersebut yang menjadi pekerja, yang banyakkan mungkin mengatakan bahwa dia adalah
bekas tentara atau cadangan tentara di negaranya yang dikirim kemari? Mungkinkah dia membuat semacam Taliban, membuat terowongan-terowongan di bawah tanah yang kita tidak pernah ngontrol dan tidak mungkin TNI ataupun polisi kita ada yang ngontrol kepada mereka. Nah, inilah yang kami ingin mendapatkan petunjuk Bapak dari sisi aturan tersebut. Kalau terjadi ya dilaksanakan menjadi cadangan ya TNI untuk masa datang, mungkin sangat riskan. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, kami mungkin sepakat ya, karena dari lihat kapasitas, kejujuran dan kemampuan Bapak untuk menyandang bintang 5 di masa yang akan datang, pemilu yang akan datang tentu EKTP ini berlaku. Nah, Cina yang sudah puluhan juta ini, ada yang mengatakan si Bajer tadi aja, si Hariman Sergar, sudah mencapai 15 juta, apalagi mungkin kenyataannya lebih dari itu. Mereka akan ikut pemilu, Pak. Gimana menurut pendapat Bapak? Kalau mereka ikut pemilu, otomatis yang sudah sekian puluh juta ada akan memenangkan oleh boneka-boneka yang telah disetel oleh para 9 naga ini. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak naikin pangkat? Saya nggak mau, karena kalau udah kan kemampuan duit, kalau jenderal jauh dari prajurit. Saya tetap mau jadi kolonel. Jadi ditandanya kolonel itu kena bahaya. Undang-undang cadangan nasional harusnya memang semua pakai undang-undang. Karena kalau ada rakyat menolak, ya kalau jangan PPS, dia bisa menang. Jadi kalau mau wajib, namanya dia wajib, harus undang-undang supaya siapa yang ditunjuk, dia harus ikut. Kita memerlukan cadangan, bukan apa-apa, supaya disiplin, supaya juga punya kemampuan organisasi. Di Singapura setiap anak di atas 18-20 tahun harus ikut cadangan. Israel juga. Jadi itu perlu dan memang harus diatur. Nah, kalau Cina masuk orang di Timur itu masuk karena banyak pejabat kita yang pro Beijing itu dulu. Bapak jangan lihat apa yang terjadi di lapangan, dia bisa masuk karena dimungkinkan oleh para pejabat yang pro Beijing. Ini dulu yang kita ganti, nggak ada lagi yang masuk gitu loh. Nah, memang kita keamanan data itu payah sekali. Saya beberapa hari yang lalu kaget baca ternyata data-data Bank Indonesia udah dijebol. Udah ada yang jebol bisa diakses dari luar negeri. Itu kan bahaya banget. Data Bank Indonesia bisa dijebol oleh orang luar. Data keuangan. Mereka bisa pakai buat kejahatan keuangan dan sebagainya. Nah, data EKTP juga sama. Karena pusat datanya dulu disimpan di luar. Itu saya nggak masuk akal tuh. Kok bisa pemerintah waktu itu mengizinkan
pusat data iktp itu selain di dalam negeri, di luar negeri. Itu kan bahaya sekali. Nah, sehingga mereka bisa punya formatnya, tinggal nambahin aja namanya. Nama dari Beijing, tinggal malu udah bisa dapat KTP baru. Ini kita harus benahin sebelum pemilu 2024. Karena kalau kita laksanakan pemilu 2024, seperti apa yang kita laksanakan selama ini, itu kita hanya recycling kejahatan. Kejahatan pemilu, kejahatan IT, kejahatan macam-macam, itu kita ulangi bahkan bisa-bisa lebih canggih. Jadi sebelum ada pemilihan presiden baru, harus dibenahin dulu, harus diaudit dulu sistem IT KPU, karena kejahatan paling besar itu ada di situ. Ya, karena kalau enggak, ini hanya recycling dari kejahatan pemilu. Nah, kalau kita benahin itu, Pak, insya Allah kita bakal bisa lolos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wartawan boleh foto muka saya ya, boleh dicantumkan. Di Purwakarta selalu saya begitu dari dulu, Pak. Alhamdulillah sudah dijelaskan oleh Pak, bukan pada umurnya sahana pun, jadi Ayi, bahwa lihat muka saya, wah rumetnya katanya nggak karu-karuan tuh. Benar, Pak. Jadi kalau ada rapat begini saya udah bilang sama Pak Sapril, penyakit saya agak berkurang gitu, bahkan bisa sembuh kalau bisa bicara begini. 27 tahun saya kira Ayi Ramli ada di Bandung sampai beliau ikut berperan di dalam 7778 dan masuk di Sumatera 37 ya. Tahu semua di Bandung Sumatera 37 itu siapa ya, Pak Ondo ya? Itu pasti yang masuk ke situ malam-malam dijemput masuk, suruh duduk di bawah Jeep Toyota atau apa, bawa ke sana. Kira-kira gitu. Alumni, saya alumni 66, Pak. Nah, jadi saya yakin kalau di Sunda itu ada katakanlah dua kategori, Sunda Pituin dan Mukimin. Pituin itu yang ibu bapaknya genetika itu Sunda. Nah, kalau Mukimin ini yang seperti Ayi Ramli ini, ya, pendatang. Bahkan Bung Ramli ini usia 7 tahun, ibu bapaknya meninggal, kemudian diurus oleh neneknya sampai sekolah, tapi sudah sampai bisa jadi insinyur. Itu saya kira paling tidak sama nyundanya dengan orang Sunda. Saya katakan bahwa tidak mustahil ada yang Mukimin ini lebih nyunda daripada orang Sunda. Banyak, Pak. Di Jakarta banyak orang Sunda yang tidak nyunda lah. Mereka takut disebut orang Sunda karena takut disisihkan oleh lingkungan kekuasaannya. Tapi saya ingin kembali dari Pak Tito gitu, dan juga dari Pak Safril, bahwa Bung Ramli ini akan nyalon jadi presiden. Iya, Pak, saya mungkin pertanyaannya buat Bang Ramli gitu, Bung Ramli gitu ya. Dan support apa yang bisa disumbangkan oleh kawan Purwakarta. Da urang rakyat Pak dihanap geus kesal geus teu hayangeun Jokowi jadi presiden, Pak. Bener tuh? Bener apa bener? Allahu Akbar. Keluar. Aduh, Pak Inga. Nah itu. Pertama tadi kata Pak Ondo, kalau ikut di 2024, leuheung basa lamun bisa nyalon, untuk bisa nyalon karena presidensial thresholdnya tetap diperlakukan seperti sekarang dan tidak dapat partai, kira-kira gimana? Kalaupun bisa ikut nyalon, saya hanya ingin mencatatkan aja. Cina yang sudah masuk ke Indonesia melalui fasilitas penanaman modal, fasilitas investasi itu katanya
tahun 2021 itu sudah 20 juta. Kalau di tahun 2023 akhir nanti sudah menjadi double bahkan triple, anggap aja double, itu kira-kira 40 juta. Nah, jadi kalau dari penduduk Indonesia 2024 itu ada 330 juta saja, dengan jumlah hak pilih kira-kira 65% penduduk itu penduduk itu kira-kira ada 200 juta hak pilih. Mereka sudah mencatat kira-kira ada 135 juta. Taroskan ke Bung Ramli, pilihan politik itu apa? Pilihan moral dan etika itu adalah benar dan salah. Politik tidak ada pilihan ya, menang. Nggak ada urusan. Saya ingat ucapan Profesor Muhtar dosen saya di Fakultas Hukum dulu. Kita berperang, maka ketika timbul pikiran takut kalah, itu adalah kekalahan pertama. Jadi jangan takut kalah, karena itu adalah 50% sudah kekalahan pertama, Bu Ida. Pikirnya menang nama. Sehingga kalau ikut pemilu, ya kita harus berpikir kumaha carana menang, kumaha bisa nurutan Jokowi nu kamari 2018. Nah, sekarang ada catatan loh. Banyak di mana-mana catatan geus teu beuki ka Jokowi teh. Ibu-ibu di Purwakarta beras naik 2.000, bawang naik berapa? Gas yang minyak goreng yang sekarang disubsidi itu ngantri tuh sarangekeun arembungeun geuning ngantri teh duka di Pasar Rebo tah. Mata ke Pasar Rebo orang tablik akbar yang kayak Kohari lah. Siap lah. Saya akan telepon beliau nanti untuk hadir prioritas ke sini. Nah, jadi itu yang harus dipikir, bagaimana dinasti-dinasti kekuasaan ini bisa dihentikan juga. Indramayu kemarin sudah berhenti, Purwakarta sedang berproses, terus Kabupaten Bandung sudah berproses, dari siapa ke menantu, mau diterusin sama anaknya nggak jadi, itu kalah. Nah, hal seperti ini juga harus menjadi catatan sikap demokrasi daripada calon presiden. Karena kalau sudah jadi presiden, Bung Ramli, tolong dicatat Pak Safril, Pak Tito, tugasnya banyak beliau. Harus menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan menjadi di bawah. Harus menjadi 1 digit di bawah angka 9 mungkin. Tidak lagi 2 digit, sekarang 2 digit loh. Nggak tahu 12 atau 13%. Itu kan nggak lucu. Beliau harus menurunkan juga misalnya Gini rasio yang sekarang mungkin sudah ada di angka 4 nasional. Di daerah itu mungkin sudah angka 5, Pak. Jauh daripada angka 1. Kesenjangan kaya miskin itu sudah demikian mengkhawatirkan, Pak, disparitas itu. Diskrepansi antara si kaya dan si miskin ini demikian jauh. Ya. Purwakarta ini daerah pabrik, Pak. Daerah industri. Bisa dibayangkan bahwa mayoritas penduduk itu adalah kelompok menengah ke bawah. Ya, penghasilannya itu tidak nyaman. Kalau saya pernah mengatakan di Bandung juga, kalau pergi ke komplek RSS, ya itulah. Harga minyak naik 2.000 itu teriak ibu-ibu. Harga gas naik 3.000 teriak. Gitu. Nah, jadi ini hal-hal yang mungkin akan menjadi pekerjaan rumah Presiden 2024 nanti kalau terjadi pemilu. Nah, itulah, jadi akan banyak sekali ya. Belum bagaimana direkonsider persoalan growth. Ya, pertumbuhan ekonomi. Kita terutama di daerah masih banyak orang berpikir orientasinya kepada growth itu harus tinggi, Pak. Dan growth akan tinggi apabila memang didukung dengan pertumbuhan industri manufaktur yang luar biasa. Karena kalau dari pertanian marginnya kan rendah.
Padahal untuk misalnya untuk Purwakarta ini, kalau boleh saya sumbang saran untuk kawan-kawan semua, untuk menjadi catatan pengetahuan kita, seharusnya ada barrier pembangunan antara daerah industri dengan daerah agraris. Ini tidak sederhana, Pak. Kalau industri sudah merasuk ke daerah ketinggian, kayak di Garut itu kan udah nggak bener tuh. Kalau menurut saya nggak bener. Industri sudah masuk di daerah ketinggian. Nah, tidak mengkhawatirkannya kalau pertumbuhan itu terlalu ditekankan kepada industri, apalagi manufaktur, karena ada risiko di belakang, yaitu eksploitasi sumber daya alam yang akan berlebihan, Pak. Itu harus dihitung betul. Padahal rata-rata tanah yang dibawa ke Jakarta untuk cut and fill di sana, itu di sini tidak terjadi reklamasi, Pak. Itu terjadinya kan di Purwakarta, di Karawang, di Subang semua. Truk-truk tanah itu kan dari sini. Sehari berapa ribu truk masuk Jakarta untuk pengurugan tanpa ada reklamasi di daerah asalnya gitu. Saya agak sedikit tahu karena saya pernah jadi juru tulis di sini, Pak. Hampir 6 tahun. Gitu. Itulah jadi catatan-catatan saya, dan saya juga pertanyaan terutama ya untuk dikaji oleh Pak Tito dan Pak Safril gitu. Kalau ternyata ini bulan enak semua nungguan, tidak usah menunggu 2024. Rumusnya kata Pak Safril nih, bukan dari saya, apabila krisis ekonomi sudah bergeser menjadi krisis sosial. Terima kasih. Terima kasih, Kang Mamet. Barangkali ini masih ada waktu 5 menit. Kami persilakan dari kelompok ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Dedi yang telah memberi kesempatan yang kedua pada saya. Saya mengatakan kepada Jokowi, beliau sedang buka penyakit TBC. Tuli, B-nya bukan buta, brengsek, culun. Silakan barangkali ada booster, saya udah biasa berhadapan dengan mereka. Boleh saya ditangkap atau boleh saya di posting dan sebagainya. Kenapa saya mengatakan bahwa Jokowi tuli? Semua tokoh-tokoh menyatakan tentang masalah keadaan negeri kita, tapi mereka tuli, gak mau dengar. Brengsek bukan karena pimpinan kami Habib Rizik ditahan, bukan karena petugas laskar pengawal Habib Rizik dibunuh, atau partai atau organisasinya dibubarkan. Itu resiko perjuangan kami FPI. Kami pernah menyatakan kepada Wakapolres waktu dulu, waktu saya adakan operasi miras dan sebagainya, saya sampaikan pada mereka, Pak, resiko kami 3. Kalau tidak dibunuh, kalau nggak masuk bui, itu masuk rumah sakit. Kalau masuk rumah sakit, isu masuk kuburan. Itu resiko kami, perjuangan kami. Jadi bagi mereka FPI udah biasa, Pak, dapatkan seperti itu. Nah, brengseknya Jokowi bukan itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Lamid tadi. Seperti itulah brengseknya Jokowi. Ini perlu ketahui, alhamdulillah kami dengan ringan-ringan, baik dari FPI maupun dari PA 212 sedang bergelia menggalang kekuatan, Pak. Ini FPI se-Indonesia udah hampir 33 provinsi, Pak, ada. Gitu. Kemudian PA 212 ini se-Indonesia hampir 20 provinsi, Pak. Sudah ada, Pak, itu. Insya Allah Pak Dr. Ramli jangan berkecil hati, kami melihat orang yang jujur, yang pantas, yang amanah, yang untuk memimpin negeri kami. Insya Allah kami punya harapan seperti itu.
dan apalagi disampaikan oleh Pak Ramli tadi, Masya Allah, kami lebih semangat lagi untuk betul-betul mendukung mereka, beliau ini. Seperti itu Pak William. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mehmet, bisa lebih cepat nggak ini? Bisa banget. Ada yang mengatakan harus, Pak. Ada yang mengatakan harus. Bisa banget. Karena satu, rakyat biasa lagi susah betul. Gak ada kerjaan, COVID, harga-harga dinaikin, pajak dinaikin. Buat sebagian, justru mereka akan sangat kaya raya. Misalnya, orang bisnis yang nguasain batu bara, kaya raya karena harga batu bara naik 3 kali. Yang nguasain sawit, kaya raya naik 2 kali. Yang nguasain mineral, naik berapa kali. Jadi buat sebagian kecil, mereka itu justru akan sangat kaya raya. Pada waktu zaman Pak Harto, pendapatan negara APBN pernah 85% itu dari pendapatan minyak bumi dan gas. Dari pajak kecil. Itulah kenapa Pak Harto, karena harga oil and gas naik tahun 70-an akhir, tahun 80-an, punya uang untuk bikin SD Impres, bikin ini pembangunan dan itu. Tapi hari ini, sektor yang naik tadi, sawit, batu bara, mineral, emas, dan lain-lain, dikuasain oleh swasta. Jadi yang masuk ke pos negara sedikit sekali. Kenapa? Karena kita tidak melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 secara konsekuen. Karena kalau kita pakai Undang-Undang Dasar 45, seluruh sumber daya alam itu dikuasain oleh rakyat lewat negara. Swasta hanya jadi kontraktor saja, seperti oil and gas. Kontraktornya asing sama domestik, mereka hanya dapat 15% dari pendapatan bersih sektor minyak bumi dan gas. 85% masuk negara. Harusnya sektor sumber daya alam lain, aturannya juga sama. Swasta hanya kontraktornya saja. 85% masuk ke negara. Kalau itu yang terjadi, kita tidak kesulitan keuangan. Kita nggak perlu ngutang jor-joran. Ya, yang penting kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Bisa lebih cepat karena rakyat susah. Dan rakyat diadu, rakyat tahu kok mereka diadu terus. Ya. Dan yang ketiga, mohon maaf, Jokowi itu nggak kuat-kuat amat. Dia bukan Pak Harto, bukan Megawati atau Gus Dur yang punya dukungan partai, ormas, PNU ke bawah. Ini mah cuma kelas petugas partai. Iya kan? Bahwa dia kelihatan besar, hebat, kuat karena kerjaan buzzer itu aja. Kalau buzzernya nggak ada lagi atau dihabisin, ya nggak ada apa-apanya Jokowi. Dan dengan kelakuan anaknya yang KKKN ini, Kaisang Gate, saya mohon maaf, mungkin Presiden Jokowi, presiden yang pertama kali masuk penjara. Supaya jadi pelajaran, seperti di Korea, banyak mantan presiden, mantan jenderal presiden masuk penjara.
supaya belajar. Jadi pemimpin itu harus amanah, harus bersih. Ya, kita ini kan nggak ada presiden yang masuk penjara. Mungkin perlu supaya pelajaran buat yang akan datang. Bahwa nanti setelah penjara, Pak Kiai kita kasih gerasi, ya itu mah urusan lain lagi lah. Ya, tapi perlu supaya kapok. Jadi gubernur, jadi bupati, amanah, amanah, amanah. Supaya mereka bekerja semua buat rakyat dan bangsa kita. Nah, pertanyaan tadi, Pak, terima kasih. Saya sama Habib tuh dekat sekali. Waktu saya tinggal di Cipete, beliau suka datang ke rumah ke Cipete. Waktu saya ribut soal reklamasi, Habib pidato khusus, ya kan, belain saya tuh. Kita kan digusur jadi menteri karena nyetop reklamasi. Salah satu, Habib tuh termasuk yang belain saya. Ya, dan kok di penjara orang yang cuman beda pendapat. Ya. Tapi kalau bapak-bapak demo berapa juta aja nggak bakal dilepas. Sampai tahun 2025. Kayak Gus Dur sama Habibie, semua tahanan politik dilepasin. Yang pantas masuk penjara itu hanya koruptor. Bukan Habib, ya kan? Bung Rijal, selanjutnya karena udah waktu duhur nih, jadi dialog sesi pertama diskor dulu, kita isoma, setelah itu nanti ada lagi dialog sesi kedua. Maka kami persilakan untuk istirahat, sholat dan makan.